Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Khairul Basri dengan NIM 2403011102333. Pada mata kuliah Ekonomi Makro 2 kelas 203, kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait materi inflasi dan pengangguran. Outline yang dibahas dari presentasi saya kali ini adalah yang pertama yaitu pengertian inflasi, lalu penyebab inflasi, lalu dampak inflasi, lalu pengertian dari pengangguran, penyebab pengangguran, dan yang terakhir adalah dampak pengangguran. Yang pertama kita akan membahas terkait inflasi. Pengertian inflasi ini adalah kenaikan umum dan terus-menerus dalam tingkat harga barang dan jasa dalam satu perekonomian selama periode waktu tertentu. Dengan kata lain, inflasi ini menunjukkan beberapa besar harga barang dan jasa meningkat secara keseluruhan, bukan hanya satu jenis harga barang saja. Inflasi diukur dengan menggunakan indeks harga konsumen atau IHK. IHK ini yang memantau perubahan harga rata-rata dari kelompok barang dan jasa yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Contohnya, misalnya ketika harga beras, minyak goreng, dan daging naik selama waktu berturut-turut, sehingga uang yang Anda miliki sekarang ini untuk membeli kebutuhan tersebut harus lebih banyak dari yang sebelumnya. Maka bisa diartikan nilai mata uang yang Anda miliki sekarang itu berkurang atau tidak sebesar di sebelum-sebelumnya. Apa sih penyebab inflasi? Yang pertama adalah inflasi tarif permintaan. Ini terjadi ketika permintaan agregat atau total permintaan dari konsumen, bisnis, permintaan dan pemerintah dan luar negeri melebihi kapasitas produksi ekonomi, sehingga harga-harga naik karena kelebihan dari permintaan. Contoh, saat ekonomi Indonesia tumbuh sangat pesat dan pendapatan masyarakat naik, konsumen ini cenderung meningkatkan pengeluaran untuk barang seperti mobil dan juga elektronik. Produsen tidak bisa menyediakan barang sebanyak permintaan yang meningkat itu, sehingga harga-harga barang tersebut naik. Lalu yang kedua, penyebab inflasi ini adalah inflasi dorong biaya. Itu kenaikan ongkos produksi seperti kenaikan harga minyak dunia, upah minimum, atau biaya bahan baku impor akan menyebabkan produsen menaikkan harga jual untuk mempertahankan margin keuntungan sehingga terjadinya inflasi. Contohnya, ketika harga minyak dunia naik tajam, gaya produksi barang yang membutuhkan bahan bakar dan energi menjadi lebih mahal. Misalnya, kenaikan harga minyak memicu naiknya biaya transportasi dan produksi, yang berimbas pada kenaikan harga barang kebutuhan pokok lainnya, seperti bahan makanan dan bahan bakar di dalam negeri. Yang ketiga, penyebab inflasi itu adalah inflasi ekspektasi. Inflasi yang muncul dari tahapan pelaku ekonomi bahwa harga akan naik, sehingga mereka menaikkan harga dan upah terlebih dahulu. Itu akan menyebabkan inflasi benar-benar terjadi. Contohnya, jika masyarakat dan pengusaha mendengar bahwa inflasi akan meningkat tahun depan, maka mereka mungkin menaikkan harga barang dan menuntut kenaikan upah sekarang. Hal ini akan memicu kenaikan harga dan yang sesungguhnya terjadi mengikuti ekspektasi tersebut, yang menciptakan efek lingkaran. Lalu, dampak dari inflasi. Dampak inflasi ini ada dua, yaitu dampak negatif dan juga dampak positif. Dampak negatif ini adalah ada di penurunan daya beli masyarakat, lalu ketidakpastian ekonomi, lalu restribusi pendapatan yang tidak merata, dan juga kenaikan suku bunga. Lalu, sedangkan dampak positifnya yaitu yang pertama mendorong konsumsi dan investasi. Yang kedua mengurangi beban real utang, dan yang terakhir memudahkan penyesuaian ekonomi. Kita akan bahas terkait dampak negatifnya terlebih dahulu. Dampak negatif inflasi yang pertama adalah penurunan daya beli masyarakat. Jadi ketika harga barang dan jasa naik, uang yang dimiliki masyarakat ini menjadi kurang bernilai, sehingga mereka tidak bisa membeli sebanyak dulu dengan jumlah uang yang sama. Contohnya, harga bahan pokok seperti beras dan minyak goreng naik terus beberapa bulan berturut-turut. Tapi gaji pekerja ini tetap sama, tidak ada kenaikan. Akibatnya masyarakat harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk kebutuhan yang sama sehingga daya beli itu menurun. Yang kedua adalah ketidakpastian ekonomi. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil membuat pelaku usaha dan konsumen sulit merencanakan pengeluaran, investasi, dan juga tabungan karena harga yang fluktuatif. Contoh ketika suatu perusahaan
ragu untuk membuka investasi baru karena inflasi tidak terkendali dan harga bahan baku serta upah berubah-ubah secara tajam, sehingga resiko kerugian itu menjadikan lebih besar. Yang ketiga, dampak negatif dari inflasi ini adalah redistribusi pendapatan yang tidak merata. Artinya, inflasi ini cenderung merugikan golongan yang berpendapatan tetap atau tabungan tetap. Sementara mereka yang punya aset real mungkin bisa diuntungkan. Ini dapat memperlebar kesenjangan ekonomi. Contohnya, ada seorang pensiunan yang menerima uang tetap mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup karena harga barang-barang yang naik. Sementara pemilik properti yang nilai rumahnya naik mendapatkan keuntungan dari inflasi. Dan yang terakhir, dampak negatif dari inflasi ini adalah kenaikan suku bunga. Bank sentral biasanya menaikkan suku bunga itu untuk mengendalikan inflasi, yang pada gilirannya membuat biaya pinjaman ini menjadi lebih mahal efeknya dan menurunkan investasi. Contoh, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan untuk menahan laju inflasi tidak terlalu tinggi, sehingga pinjaman untuk modal usaha menjadi lebih mahal dan beberapa pengusaha menunda rencana ekspansi bisnisnya. Karena itu, eh, untuk modal pinjamannya itu bunganya menjadi lebih besar. Selain dampak negatif dari inflasi, inflasi memiliki dampak positif. Itu yang pertama adalah mendorong konsumsi dan investasi. Artinya inflasi yang moderat membuat orang dan perusahaan cenderung membelanjakan uang sekarang daripada menunda pembelian karena harga kemungkinan akan naik di masa depan. Hal ini bisa meningkatkan aktivitas ekonomi. Contohnya di suatu negara, inflasi ini berjalan moderat sekitar 3% per tahun. Kondisi ini membuat konsumen dan pelaku usaha lebih termotivasi untuk membeli barang dan jasa sekarang daripada menunggu. Karena harga diperkirakan akan naik di masa depan. Akibatnya penjualan retail meningkat dan banyak perusahaan pun berani melakukan investasi pada fasilitas produksi baru karena akan ada prospek permintaan yang kuat. Dampak positif yang kedua dari inflasi ini dapat mengurangi beban real utang. Artinya ketika inflasi terjadi, nilai real utang berkurang karena jumlah yang harus dibayar menjadi lebih kecil dalam nilai sebenarnya. Ini menguntungkan debitur, baik individu maupun pemerintah. Contohnya, pemerintah Indonesia mempunyai utang dalam bentuk rupiah dengan suku bunga tetap. Saat inflasi sekitar 3%, nilai real utang tersebut berkurang karena uang yang dibayarkan kembali nantinya berlebih nilainya lebih kecil dibandingkan saat pinjamannya itu diambil. Hal ini meringankan beban anggaran pemerintah untuk pembayaran utang dan memungkinkan anggaran dialokasikan ke sektor lain seperti pembangunan infrastruktur. Lalu yang terakhir, dampak positif dari inflasi ini adalah memudahkan penyesuaian ekonomi. Inflasi dapat membantu menyesuaikan harga dan upah secara lebih fleksibel, terutama di saat ekonomi menghadapi perubahan struktural atau ketidakseimbangan. Contoh, sebuah perusahaan manufaktur menghadapi perubahan permintaan pasar yang menuntut penyesuaian harga dan upah. Inflasi yang moderat memungkinkan perusahaan menaikkan harga produknya secara bertahap tanpa menimbulkan reaksi berlebih dari konsumen dan juga menyesuaikan gaji karyawan yang sesuai dengan kondisi ekonomi secara fleksibel. Lalu, yang akan saya presentasikan itu terkait materi pengangguran. Apa sih pengangguran? Pengangguran adalah kondisi di mana seorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan atau sedang tidak bekerja, namun aktif mencari pekerjaan dan siap untuk bekerja. Dengan kata lain, pengangguran terjadi ketika ada kesenjangan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan jumlah pekerjaan yang ada. Penyebab dari pengangguran ini yang pertama adalah pengangguran friksional, lalu pengangguran struktural, ada pengangguran siklis, pengangguran musiman, dan juga pengangguran karena kebijakan pemerintah atau regulasi. Pengangguran friksional, pengangguran ini terjadi karena proses pencarian pekerjaan yang memerlukan waktu. Seperti ketika seorang baru lulus kuliah atau berpindah tempat kerja, ini adalah kondisi sementara karena sebagian orang sedang dalam masa transisi mencari pekerjaan yang tepat. Contoh, seorang lulusan baru universitas mencari pekerjaan pertamanya selama beberapa bulan sebelum diterima di salah satu perusahaan. Selama masa pencarian ini, ia termasuk pengangguran friksional. Lalu pengangguran struktural. Pengangguran ini terjadi akibat ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
Hal ini bisa terjadi karena perubahan teknologi atau penurunan sektor tertentu sehingga beberapa jenis pekerjaan hilang atau tidak diperlukan lagi. Contohnya pekerja pabrik yang di PHK karena perusahaan mengadopsi otomatisasi mesin dan memerlukan banyak tenaga kerja manual. Mereka kesulitan menemukan pekerjaan baru karena keterampilan mereka tidak sesuai dengan permintaan pasar kerja yang baru. Contoh realnya sekarang adalah penjaga pintu tol, yang mana dulu penjaga pintu tol itu dikerjakan oleh pekerja karena teknologinya terus update, maka digantikan dengan mesin otomatis. Sehingga pekerja yang sebelumnya bekerja di tempat tersebut di PHK atau dikeluarkan karena perusahaan tidak lagi membutuhkan pekerja tersebut. Selanjutnya adalah pengangguran siklis. Pengangguran ini yang muncul karena fluktuasi ekonomi, terutama saat terjadi resesi atau penurunan kegiatan ekonomi yang menyebabkan berkurangnya permintaan tenaga kerja. Contohnya, saat Indonesia mengalami perlambatan ekonomi global, banyak perusahaan menunda perekrutan atau melakukan pemutusan hubungan kerja, sehingga tingkat pengangguran siklis ini meningkat. Lalu selanjutnya ada pengangguran musiman. Pengangguran ini terjadi karena pekerjaan yang hanya tersedia pada waktu atau musim tertentu saja. Misalnya pekerjaan di sektor pertanian, pariwisata, atau konstruksi yang bergantung pada musim. Contohnya petani yang selesai musim panen harus menganggur selama beberapa bulan sebelum musim tanam berikutnya dimulai. Pekerja di sektor pariwisata juga yang hanya sibuk di musim liburan juga mengalami hal yang serupa. Lalu pengangguran karena kebijakan pemerintah atau regulasi. Pengangguran yang bisa terjadi akibat ini adalah terkait kebijakan-kebijakan tertentu, seperti kenaikan upah minimum yang menyebabkan perusahaan mengurangi jumlah pekerjanya, atau pembatasan tenaga kerja asing yang menyebabkan pengurangan tenaga kerja. Contohnya penerapan upah minimum yang tinggi di suatu daerah menyebabkan sejumlah perusahaan kecil menutup usahanya atau mengurangi karyawan karena tidak mampu membayar gaji. Itulah orang-orang yang dikeluarkan atau perusahaan yang tutup, pekerja-pekerja dari perusahaan tersebut menjadi seorang pengangguran. Lalu dampak dari pengangguran itu sendiri. Yang pertama adalah penurunan pendapatan dan kesejahteraan. Lalu yang kedua, meningkatkan beban sosial dan pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan tingkat kejahatan dan kerusuhan sosial. Keempat, hilangnya produktivitas ekonomi. Dan yang terakhir, dampak psikologis bagi penganggur. Penurunan pendapatan dan kesejahteraan. Pengangguran ini menyebabkan hilangnya sumber penghasilan, sehingga mengurangi kesejahteraan individu dan juga keluarganya. Hal ini bisa memicu kemiskinan dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dasar. Contoh, seorang pekerja di pabrik tekstil yang diberhentikan akibat krisis ekonomi, kesulitan membayar biaya sekolah anak-anaknya, dan membeli kebutuhan pokok sehari-hari karena tidak punya penghasilan. Lalu dampak selanjutnya adalah meningkatkan beban sosial dari pemerintah. Ketika jumlah pengangguran banyak, pemerintah harus mengeluarkan dana besar untuk program bantuan sosial berupa subsidi dan juga pelatihan kerja, sehingga membebani anggaran negara. Contohnya pemerintah daerah di suatu wilayah yang mengalami lonjakan pengangguran memperluas program bantuan sosial dan pelantikan kerja yang mengharuskan alokasi anggaran lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Lalu dampak selanjutnya adalah meningkatkan tingkat kejahatan dan kerusuhan sosial. Pengangguran bisa menyebabkan frustasi dan ketidakpuasan sosial yang berpotensi meningkatnya kriminalitas, kerusuhan, atau konflik sosial. Contoh kasusnya adalah di sebuah kota yang memiliki tingkat pengangguran tinggi, terjadi peningkatan kasus pencurian dan demonstrasi massa yang menuntut pemerataan kesempatan kerja. Lalu, dampak selanjutnya adalah hilangnya produktivitas ekonomi. Pengangguran berarti banyak tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan secara optimal, sehingga berdampak negatif pada produksi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Contohnya, industri manufaktur mengalami penurunan produksi karena banyak tenaga kerja yang dirumahkan. Seperti kemarin masa pandemi yang membuat pekerja itu harus bekerja di rumah atau tidak boleh ke kantor. Selama masa itu ekonomi sehingga selama masa itu ekonomi itu membuat output dari perusahaan tersebut menurun.
Lalu yang terakhir, dampaknya itu dampak psikologis bagi pengangguran. Pengangguran dapat menyebabkan stres, depresi, dan rendahnya harga diri, yang berpengaruh buruk terhadap kesehatan mental dan kemampuan mencari kerja lebih lanjut. Contohnya, seorang penganggur jangka panjang di kota besar mengalami depresi akibat tekanan ekonomi dan kesulitan mempertahankan motivasi untuk terus mencari pekerjaan. Sekian presentasi materi inflasi dan juga pengangguran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.